Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Nah, untuk subbab yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kesetimbangan dinamis. Apa itu kesetimbangan? Nah, kalian bisa lihat di gambar. Pernahkah kalian memperhatikan air yang mendidih di dalam panci yang tertutup seperti yang terlihat pada gambar ini? Pada saat menguap, maka air akan tertahan pada tutup panci. Selanjutnya, uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi cair kembali dan akhirnya jatuh ke dalam panci. Pada panci tersebut, terjadi dua proses yang berlawanan arah, yaitu proses yang pertama penguapan air dan proses yang kedua kondensasi uap air. Proses berubahnya air berbentuk cair menjadi uap dan berubahnya uap air menjadi cair kembali merupakan proses yang dapat balik. Proses yang dapat balik atau disebut juga proses bolak-balik atau reversible. Reaksi reversible ini merupakan salah satu bentuk dari reaksi kesetimbangan. Nah, bagaimana suatu reaksi dapat dikatakan setimbang? Kita akan mempelajarinya pada materi kali ini. Kemudian, sebelum kita membahas mengenai kesetimbangan, kita harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis reaksi kimia. Nah, berdasarkan arahnya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi arah atau irreversible. Kemudian, reaksi yang kedua yaitu reaksi dua arah atau reversible. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, reaksi satu arah atau irreversible. Apa itu reaksi satu arah? Pada reaksi satu arah atau reaksi irreversible, produk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Artinya dia hanya satu arah. Kemudian, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah. Seperti ini. Nah, contohnya yaitu NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Seperti yang terlihat dari persamaan reaksi ini, dia menggunakan tanda panah satu arah. Artinya, reaksi ini merupakan reaksi satu arah atau reaksi irreversible. Kemudian contoh lain dari reaksi satu arah atau reaksi irreversible sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proses korosi pada logam, di mana logam yang telah terkorosi tidak dapat kembali ke keadaan semula. Artinya, reaksinya hanya bersifat satu arah, yaitu ke arah produk saja. Kemudian, reaksi yang kedua yaitu reaksi dua arah atau disebut juga reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, apa itu reaksi dua arah? Pada reaksi dua arah ini atau pada reaksi reversible, produk
yang terbentuk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Artinya, dia bisa bolak-balik. Kemudian, yang kedua, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah, seperti ini. Contohnya, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Seperti yang terlihat dalam persamaan reaksi ini, bahwasannya tanda panah yang digunakan yaitu tanda panah dua arah atau bolak-balik seperti ini. Artinya, reaksi ini merupakan reaksi dua arah atau reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Nah, reaksi yang berlangsung dua arah ini dinamakan reaksi bolak-balik atau reaksi reversibel atau disebut juga reaksi kesetimbangan, di mana reaksinya berlangsung dua arah, yaitu ke arah produk, tanda panah ke arah produk, dan tanda panah ke arah reaktan. Nah, reaksi ini tidak akan berhenti sampai konsentrasi reaktan dan produknya sama. Nah, untuk memahami konsep dari kesetimbangan dinamis, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan, nah ini adalah suatu sistem tertutup, di dalamnya itu ada air yang dipanaskan, maka molekul air akan menguap menjadi uap air dengan laju reaksi, kita misalkan dengan V1, dan persamaan reaksinya tadi, H2O liquid ini berubah menjadi H2O gas. Karena sistem yang kita gunakan ini tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem dan akan mengembun atau menjadi cair kembali dengan laju reaksi kita misalkan dengan V2. Nah, yang ini V1, yang ini V2. Persamaan reaksinya bisa dilihat tadi. Nah, kedua reaksi yang ada ini berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan, di mana pada awalnya laju penguapan atau P1 itu lebih besar dibandingkan laju pengembunan P2. Setelah mencapai kondisi tertentu, laju penguapan akan sama dengan laju pengembunan. Kondisi inilah yang disebut kesetimbangan dinamis. Persamaan reaksinya ini bisa dilihat. Karena reaksi berlangsung terus-menerus, yaitu dari H2O gas menjadi H2O liquid atau sebaliknya dari H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Nah, di sini kita lihat menggunakan tanda panah bolak-balik, artinya dia berada dalam suatu kesetimbangan. Jadi, apa itu kesetimbangan dinamis? Nah, kesetimbangan dinamis ini merupakan keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Adapun ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis, yaitu yang pertama, reaksi bersifat dua arah atau dapat berlangsung secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, reaksi terjadi pada ruang tertutup serta suhu dan tekanan tetap. Kemudian ciri yang ketiga yaitu laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, atau dapat dikatakan juga laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Kemudian ciri yang keempat yaitu
tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat secara kasat mata, sehingga reaksi seolah-olah sudah selesai. Tetapi sebenarnya tetap terjadi perubahan secara mikroskopis, yaitu perubahan pada tingkat partikel yang sehingga tidak dapat dilihat, seperti itu. Nah, untuk grafik dari kesetimbangan dinamis ini will show the bisa rate kita of lihat. forward reaction in red and the rate of the reverse. Nah, perubahan konsentrasi reaktan dan produk dari awal reaksi hingga tercapainya kondisi kesetimbangan di sini dapat diilustrasikan seperti ini. Pada kondisi awal, reaktan dalam kondisi maksimum. Nah, ini adalah posisi dari reaktan dalam keadaan maksimum. Kemudian, kondisi produk dalam keadaan minimum, artinya belum terbentuk produk. Setelah reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan menurun. Nah, ketika berlangsung, konsentrasi dari reaktan ini menurun. Dan konsentrasi produk akan bertambah. Sehingga pada suatu kondisi, konsentrasi produk menjadi konstan. Nah, di sini konsentrasi antara reaktan dan produk menjadi konstan, di mana reaktannya tidak mengalami penurunan lagi dan produknya tidak mengalami kenaikan lagi. Kondisi inilah yang disebut sebagai kondisi kesetimbangan dinamis. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis reaksi kesetimbangan. Berdasarkan wujud zatnya, reaksi kesetimbangan dibagi menjadi dua. Nah, ini reaksi kesetimbangan dibagi menjadi dua. Ada kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen. Nah, apa sih kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang komponennya mempunyai wujud yang sama. Contoh, yang pertama ada kesetimbangan sistem gas-gas. Artinya, reaksi memiliki wujud yang sama, yaitu dalam bentuk gas. Kita lihat dari persamaan reaksi 2SO2 bentuknya gas, ditambah O2 bentuknya gas, ini membentuk 2SO gas. Nah, secara keseluruhan reaksi ini semuanya memiliki wujud gas. Nah, karena itulah disebut kesetimbangan sistem gas-gas, karena semua komponen reaksi ini memiliki wujud yaitu gas. Kemudian, contoh dari kesetimbangan homogen yang kedua yaitu kesetimbangan sistem cair-cair. Kita lihat dari persamaan reaksi, NH4OH aqueous atau cair ini membentuk NH4+ aqueous ditambah OH- aqueous. Bisa dilihat dari persamaan reaksi bahwasannya semua komponen reaksi ini memiliki wujud aqueous atau cair, karena itulah disebut sebagai kesetimbangan sistem cair-cair. Yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Mohon maaf, di sini harusnya kesetimbangan heterogen adalah sistem kesetimbangan yang komponennya terdiri dari zat-zat dengan wujud yang berbeda. Contoh, kesetimbangan sistem padat gas. Nah, kita lihat dari persamaan reaksi ini bahwasannya CaCO3 solid ini membentuk CaO solid plus CO2 gas.
Dari persamaan reaksi ini terlihat bahwa semua komponen ini memiliki wujud yang berbeda. CaCO3 di sini wujudnya padat atau solid. CaO di sini memiliki wujud solid, sedangkan CO2 memiliki wujud gas. Karena itulah dia heterogen, jadi zat-zatnya itu memiliki wujud yang berbeda-beda. Kemudian, contoh yang kedua yaitu kesetimbangan sistem cair gas. Nah, di sini kita bisa lihat persamaan reaksinya bahwa Ag2CrO4 ini wujudnya solid membentuk 2Ag plus aquos ditambah CrO4 2- aquos. Kita lihat bahwasannya wujud dari tiap komponen reaksi ini memiliki wujud yang berbeda-beda. Yang pertama solid, kemudian yang kedua aquos, dan yang CrO4 2- juga aquos. Karena itulah dia disebut sebagai kesetimbangan sistem cair gas. Nah, dicukupkan sekian untuk materi subbab pertama dari materi kesetimbangan kimia, yaitu kesetimbangan dinamis. Untuk selanjutnya, kita di pertemuan berikutnya akan membahas mengenai kesetimbangan, tetapan kesetimbangan. Jadi, anak-anak nanti bisa belajar terlebih dahulu dari berbagai sumber yang kalian punya untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai tetapan kesetimbangan dan perhitungan-perhitungan yang ada dalam materi kesetimbangan. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.